Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Lalu kedua, banyak orang yang dalam kuburan tadi bangkit, yang telah meninggal. Oke? Tuh udah bangkit tuh mereka. Oke? Lalu baru Yesus sesudah kebangkitan sesudah kebangkitan Yesus ya. Lalu Ya. Yesus bangkit. Ya. Nah, yang bangkit di kubur tadi lalu keluar dari kubur. Bangkit, Pak Artinya Ustadz. apa, Bang? Keimanan, Artinya Pak Ustadz apa? dengar. Pak Ustadz maaf Artinya saya ralat. artinya Yesus telah bangkit, Bang. Dengar Pak Ustadz, maksudnya saya ralat dulu Pak Ustadz omong. Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz maksudnya Pak Ustadz saya paham mengerti dengan keimanan, pemahaman melalui imannya Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, kebangkitan orang-orang yang mati itu adalah kebangkitan roh. Tetapi Yesus dia bangkit dengan tubuhnya. Tidak ada orang pun yang bangkit dari tubuhnya dan tidak ada dia kubur di mana, tidak dia bangkit pada hari ketiga. Dan naik ke surga dan disaksikan orang Nah, banyak. itu baru dongeng abangnya. Nih, ini. 2000 tahun yang lalu Pak Ustadz. Bang. Yang bangkit itu ya badannya nampak tuh. Dia yang Mana? bangkit tuh menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, Lihat. dia jalan-jalan ke kota itu mayat, menampakkan diri sama banyak orang. Bukan rohnya yang bangkit, bukan, kata abang itu. Dongeng lah kata abang tuh. Ya, bacalah sampai selesai. Aduh, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jadi Bang, jadi gini Pak ya, Ustadz. cerita di sini orang kudus membangkitkan Yesus. Jangan Anda Tidak. balik. Tidak ada. Pak Ustadz, sekarang saya mau tanya Pak Ustadz. Mau tanya, udah habis tadi kita bahas zombie. Tanya dulu Pak Ustadz lah, satu kali. Iya. Apa pula? Oke, Pak Ustadz bisa kan? Apa coba? Pak Ustadz menyembah Muhammad bukan, tidak kan? Enggak, bukan. Berarti Muhammad hanyalah nabi biasa kan? Nabi, iya. Oke. Muhammad bangkit tidak? Enggak, Nabi itu enggak dibangkitkan, Bang. Belum, mana ada. Abraham belum dibangkitkan. Musa yang lebih tua ya, umur sejarahnya belum dibangkitkan. Daud juga belum. Salomo belum. Ya. Termasuk Nabi Muhammad karena dia Kenapa Nabi. Yesus bangkit? Lah, kenapa Yesus bangkit? Karena Ya. Yesus itu belum diwaktukan atau ditakdirkan mati. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz nih? Pak Ustadz, karena dia adalah Bapa itu sendiri, karena dia dengar, kalau dia tidak punya Gini. kuasa akan hidup dan mati, Kalau dia tidak mungkin alasannya- bangkit Pak Ustadz. Kalau alasannya cuma bangkit, berarti ini orang-orang kudus juga Tuhan. Dia dibangkitkan oleh Kristus. Nggak ada di sini dibangkitkan oleh Kristus. Jangan ngarang Coba Anda. lihat dari atas. Bapa ke dalam tangan ada, menyerahkan, kuserahkan nyawaku. Nih, Pak nggak Ustadz, baca ada dong dia dari dibangkit. atas. Jangan. Coba Anda baca Aduh, dari gimana atas sih? tuh. Lihat. Yesus mati dari jam 12 malam sampai jam 3. Lihat, baca, lihat itu. Berserulah Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Mendengar orang di situ Terus. berdiri, ya berkata ia memanggil Terus. Elia. Dan segera datang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, baiklah, lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan Lihat di terjadilah situ. gempa bumi. Terjadilah, dan bukit-bukit lihatlah. batu. Saat dia menyerahkan nyawanya, Iya, gempa bumi kan? Lihatlah tabir Gempa bumi. suci. Siapa itu? Muhammad pernah bisa begitu? Abraham gini, bisa bentar. begitu? Si Bukan masalah Salomo ke bisa Nabi begitu? Muhammad atau ke Abraham. Musa bisa begitu? Artinya di Tidak sini- bisa. Artinya Hanya di sini, Bang, Tuhanku. ketika Hanya Yesus, Yesus. nih, ketika Yesus itu disalib, ceritanya ya di sini ya terlihat terbelah bait suci jadi dua.
terjadi gempa. Karena efek gempa itu ya kuburan terbuka. Oke? Karena dia sangat powerful, makanya dia meninggal pun bait Allah terbelah. Gempa bumi. Artinya apa? Kuburan terbuka, Yesusnya mati, betul nggak? Yesus meninggal kuburan terbuka. Siapa itu kalau bukan Tuhan? Siapa yang Lalu bukan kekuatan? yang kuburan terbuka tadi kan bangkit tuh dari kematian, betul nggak? Terus kenapa? Oke Pak Ustadz, oke. Bentar, saya ambil runut ceritanya. Setelah Yesus mati, kuburan terbuka. Yang di dalam kubur bangkit dari kematian, betul nggak? Setelah Yesus meninggal, setelah Yesus bangkit. Bukan, Yesus belum bangkit. Udah. Mana ada Yesus bangkit? Coba Belum. baca di atas Pak Ustadz. Nih baca. Mari kita baca ya. Sekali lagi saya bacakan ya. Pelan-pelan nih ya. Nih ya. Bawa terus. Lalu Yesus berseru pula Di dengan bawah, suara di bawah sini, Pak nyaring. Ustadz. Itu sudah. Ya. Bentar, dari atas dulu ceritanya. Yesus Oke. waktu disalib, dia bersuara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Mati nih ya Yesus ya, betul? Ya. Lalu setelah Yesus ini mati, ya bait terbelah dua sampai ke bawah. Lalu terjadi gempa bumi, ya. Terus bukit batu terbelah, oke? Ya. Lalu kuburan-kuburan juga terbuka, betul? Ya. Dan orang yang mati dalam kubur itu bangkit, betul nggak? Baca di bawahnya. Betul. Bentar dulu, di sini Yesusnya udah bangkit belum? Baca sebelah bawahnya itu. Sampai ada di sini korelasi. aja. Oh, gimana? Bentar, Nggak bisa Bang. begitu. Di sini Alkitab tidak sama Kudus seperti lebih Al-Quran. duluan bangkit, Bang. Alkitab Orang Kudus tidak lebih sama duluan seperti Al-Quran. bangkit daripada lihat sebelah Yesus. bawah. Lihat sebelah bawah. Kita pahami dulu alur ceritanya sedikit demi Pak sedikit. Ustadz. Ya. Pak Ustadz nih bicara. Dan sesudah Yesus bangkit. Sampai di sini Yesus belum bangkit. Orang yang kudus udah bangkit tuh. Lihat sebelah bawah. Lalu setelah orang kudus tadi Dan bangkit, sesudah kebangkitan Yesus. Bukan setelah orang kudus tadi bangkit. Dan setelah lalu Yesus juga bangkit. Dan kuburan. Dengar, dan kuburan bukan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Kan urutan teksnya kayak gitu toh. Pak Ustadz. Iya. Mau bantah pula kau. Dengar Pak Ustadz. Dengar nggak bantah. Dengar bantah. Ayo. Kematian Yesus. Dengar Pak Ustadz, sabar. Kematian Yesus saat dia mati pun itu tuh dunia berduka. Langit dan bumi. Iya berduka. Iya, langit dan bumi pun berduka. Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz, saya omong begini Pak Ustadz. Saya pernah dengar. Saya omong begini bukan karena saya bukan saya seorang Katolik. Kemiut bang, kemiut. Udah. Oh sorry Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Telepon. Oke Pak Ustadz. Saya seorang Katolik. Ini Pak Ustadz nggak percaya tidak percaya terserah Pak Ustadz lah. Saya seorang Katolik. 3 bulan saya punya penyakit ginjal kronis ya Pak Ustadz. Ya jujur. Demi Tuhan hari Minggu saya bersaksi atas Tuhanku Yesus. Saya tidak pakai cuci darah Pak Ustadz. Saya sembuh. Puji Tuhan. Banyak juga yang kayak gitu bang sembuh. Saya kalau pakai obat gitu, ya. Kalau kayak gitu, Kalau pakai obat secara kalau pakai obat gini bang. dengar Pak Ustadz. Kalau pakai obat ya. Kalau dengar Pak Ustadz. Iya. Yesus meninggal saja. Yesus meninggal saat dia meninggal itu tuh bahwa Kenapa saat dia pula meninggal genaplah sudah Yesus apa meninggal, yang bang? dinubuatkan. Gini. Anda kan cerita ginjal tadi. Saya tanggapi ya cerita ginjal Anda. Ada orang yang sembuh juga ya berobat. Ya kalau Anda katakan Anda sembuh karena Yesus, berarti dokter pun setara dengan Yesus. Oh, itu saya tidak pernah ke dokter. Iya, abang menyebut Yesus lalu sembuh ya sakit ginjalnya. Orang yang berobat kepada dokter juga sembuh. Ya, dia berobat. Iya, sembuh ginjalnya. kalau dengar Pak Ustadz, seorang Jadi Yesus dengan dokter itu sama berarti. kan, waduh itu pemikiran Pak Ustadz dangkal. Bukan, itu kan setara. Tidak, masa sekarang saya omong Muhammad setara dengan Pak Ustadz, setara nggak? Enggak lah.
Ya, itu saja Pak Ustadz saja sudah pemikiran Anda cetek Pak Ustadz. Lah, saya dengan Nabi Muhammad, beliau Nabi, saya enggak. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, Tuhanku. Kalau Yesus kan Sahabat, dia bisa jadi punya seorang kita. sahabat, dia Gini, bisa jadi seorang Tuhan, dia bisa jadi seorang bapak, dia bisa jadi waduh, seorang saudara. Apa? Seorang Tuhan. Seorang Tuhan. Ya, Tuhan orang gitu, Bang. kalau Yesus ya, Waduh. ya. Gini, kita mikir. Oke, mikir. Menurut Sekarang saya Abang, tanya. bentar, saya ajak pikir dulu. Nanti Abang nanya. Ya, Kira-kira menurut Abang Tuhan itu maha segalanya nggak? maha segalanya lah. Dia bisa jadi orang, dia maha. bisa jadi apapun. Bisa jadi orang, dia jadi apapun. Baik. Bisa. Nggak jadi iblis? Hah? Bisa nggak jadi iblis? Ya, tidak lah. Lah, tadi katanya bisa segalanya. Jadi iblis nggak bisa. Sekarang saya tanya. Bentar Sekarang dulu, saya tanya. saya bingung dengan penjelasan Abang. Tadi katanya Tuhan bisa segalanya. Jadi manusia bisa, segalanya bisa gitu. Bisa? Saya tanya jadi iblis bisa nggak? Nggak bisa katanya jadi iblis. Tidak, karena Tuhan adalah hal yang positif. Entitas positif. Dia tidak bisa samakan Berarti dengan negatif. Dengar Pak Berarti Ustadz. Tuhan. dia nggak maha segalanya kalau kayak gitu. Dia maha Ada segalanya. yang dia tidak bisa. Ada maha yang dia segalanya. tidak bisa. Oke, saya tanya alamu maha segalanya tidak? Oh iya dong. Dia bisa jadi iblis tidak? Baik, sekarang saya jawab ya. Ya boleh. Oke? Baik, Ya, boleh. dengarkan jawaban saya. Bang, Allah itu kan Tuhan, ya. Ya. Di dalam Islam kayak gini, Bang. Bukan masalah bisa atau tidak Tuhan itu. Kalau semuanya pasti bisa. Ya. Ah, Benar. Tapi pantaskah dia jadi iblis? Gak Dia pantas. tidak pantas. Pantaskah jadi manusia? Gak pantas. Pantas. Contoh kayak gini. Saya dan Anda manusia, betul? Betul. Kalau kita makan nasi di restoran, pantas gak? Bagaimana Pak Ustadz? Kalau kita makan nasi di restoran, pantas gak? Dalam hal apa kita makan di sana Pak Ustadz? Kita berdua. Makan nasi. Ya, maksudnya Mau dalam abang sendiri kalau mau abang sendiri atau sama istri atau saya makan sendiri di restoran makan nasi, pantas nggak? pantas lah. Kenapa ya Pak Ustadz? Ya iya, tapi bisa nggak kita makan kotoran? Bentar dulu, saya tanya dulu. Bisa nggak kita makan kotoran? Bentar dulu, biar Anda ngerti. Bisa nggak kita makan kotoran? Kalau di Kristen tidak. Kalau di Katolik tidak. Kalau Jangan di ke Muslim. Kristen dulu. Kita yang manusia, bukan agama. Kita yang manusia bisa nggak makan kotoran? Kalau memang harus. Kalau orang mau karena lapar dia makan, ya harus. Iya. Kotoran apa? Bisa kan kita gini, bisa kan kita makan kotoran kok, mau kotoran apapun gitu. Kita suap itu kotoran ke mulut, bisa nggak? Kan bisa. Bisa. Tapi pantas nggak makan kotoran? Tergantung pemikirannya seperti apa Pak Ustadz. Pantas makan kotoran yang manusia nih? Ya kalau maksudnya tergantung Pak Ustadz. Kalau saya kalau Gini, dia Bang. menurut dia pantas Tadi, dia terserah makanya gini, dari tadi saya katakan sama Anda, pantas nggak kita makan nasi? Manusia ini pantas kata Anda. Bukan Terus bukan bisa soal nggak kita pantas. makan kotoran? Bisa. Ya. Ya oke. Ya, bisa kata Anda makan kotoran. Tapi pantaskah seorang manusia makan kotoran? Jawab dulu. Pantas yang seperti apa Pak Ustadz? Dalam korelasi gini, apa ini? wajar nggak? Wajar nggak manusia makan kotoran? Ya tidak wajar. Nah, begitulah kita yang manusia aja. Ada yang tidak wajar bagi kita. Begitu pula bagi Tuhan. Gak wajar Tuhan itu jadi manusia. Gak wajar. Gak wajar Tuhan itu sampai dikandung manusia. Gak wajar.
Gak wajar bang ya manusia Tuhan kamu, itu Pak disusui Yusuf, manusia. Ustaz, Gak wajar. Ustaz, ternyata Ustaz ilmumu sangat cetek Aduh, sebenarnya. aduh. Jadi Kamu gini tahu bang, bukan masalah kenapa- cetek atau kenapa? tidak. Sabar. Abang pemikirannya cetek banget gitu. Kita yang Pak ciptaan Ustaz, aja. Pak Ustaz, maaf, Ya, saya bukan kita yang ciptaan. mau marah. bentar, Pak bentar, Ustaz, bentar, cetek. bang. Bentar. Ingin Pak Ustaz, sabar, Pak Ustaz, sabar. Gini, bentar. Sabar. Saya omong dulu, Pak lanjutkan Ustaz. sampai selesai gitu. Pak Ustaz, sabar dulu, Apa, sabar. enak? Pak Ustaz, di Muslim tuh ada Maryam dan Nabi Isa kan? Oh, beda Ibu- lagi nih. ibunya Nabi Isa beda Dabar. lagi bahasannya. Nabi Ishak dengar. Nabi Ishak dia lahir dari mana? Dari ibunya. Siapa? Kenapa? Siapa ibunya? Ibunya Maryam. Dari bagaimana Maryam hamil? Bagaimana Maryam hamil? Atas Ya. kehendak Tuhan semesta alam. Iya, pantas bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, iya kalau Maryam itu bukan melahirkan kalau kamu Tuhan. pemikiran kamu secara Gini, metafora, kalau pemikiran Anda ke biologis, Maryam itu persetubuhan, Maryam sabar. itu bang gini, Maryam itu Persetubuhan tidak karena melahirkan hal Tuhan. biologis. Udah. Maka perdebatan ini salah, Pak Ustadz. Tuhan tuh maha Gini kuasa, bang, Pak Ustadz. Anda malah ke Maryam kan kayak gitu. Itu nggak Pak Ustadz nyambung. omong, Maryam itu pantas nggak, Pak Ustadz? melahirkan hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Yang kita banding Kenapa harus ini Maryam? kata Anda gini. Kenapa harus kata Maryam? Anda manusia, Tuhan bisa jadi manusia kan? Ya, Baik. Sekarang kata Anda Tuhan maha segalanya, bisa jadi manusia. Baik. Kita ambil contoh nih, biar Anda paham, dengarkan dulu sampai selesai. Kita ciptaan Tuhan. Oke? ya. Ini Pak Ustadz. Gini, Bang. Ya. Masalahnya Logikanya begini, gini, Pak Ustadz. logika konsep ketuhanan itu, Bang, ya. Tuhan itu kita tidak perlu mempertanyakan bisa atau tidaknya. Dia pasti bisa semuanya Ya, gitu. terus kenapa Anda bertanya? Karena iya. Lalu Tuhan itu tidak Bapak- perlu dipertanyakan tentang bentar Bang, biar Anda ngerti gitu. Saya Tuhan sudah itu mengerti tidak sebelum perlu Bapak kita bertanya. pertanyakan, ya. Tidak perlu kita pertanyakan bisa atau tidaknya. Tapi yang kita pertanyakan itu kepada Tuhan pantas atau tidaknya. Gitu. Kamu hanya Pak Ustadz, gini loh. Dalam tubuh ini, dengar Pak Ustadz. Dalam tubuh ini, Pak Ustadz tuh diibaratkan, maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz dengan saya ini diibaratkan bulu hidung. Diibaratkan bulu hidung. Jadi Apa tuh? Bulu hidung ini Pak Ustadz. Pak, bulu hidung ini dia benar satu tubuh, tapi dia tidak bisa disamakan dengan otak. Ngerti Pak Ustadz? Iya betul. Betul kan? Bisa bulu hidung saya cabut, saya buang, saya masih hidup. Ya itu. Tapi kalau otak saya cabut, saya buang, ya mati. Oke? Terus Pak Ustadz tidak bisa mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan, berlogika bahwa Tuhan akan begini-begini. Pak Ustadz kita bukan apa-apa, hanya butiran debu. Gini bang, kalau seperti itu Anda mengibaratkan bulu hidung tadi, kalau bulu hidung di dalam hidung itu masih bagian dari manusia. Benar. Itu yang betul. Tapi kalau Anda cabut bukan bagian dari manusia lagi. Tapi maksud saya dia berguna tidak. Kalau Tuhan sudah berubah berarti bukan Tuhan lagi. Gitu logikanya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak Kan bisa? gitu. Anda mau bawa analogi sama saya bulu hidung dengan otak, kata Anda. Ya. Bulu hidung itu bagian dari manusia. Kalau Anda lepas bulu hidung itu, berarti dia udah bukan bagian dari manusia. Begitu Dengar, pula Tuhan. maksudnya Kalau begini. Tuhan sampai dia berubah, Bang ya, berarti udah bukan Tuhan. Maksudnya begini Pak Ustadz. Misalnya Pak Ustadz, dunia kiamat Pak Ustadz tidak ada, saya tidak ada. Dengar. Artinya begini. Dunia kiamat Pak Ustadz dan saya tidak ada. Entitas Tuhan itu akan selalu ada selamanya. Paham? Bang, kalaunya kiamat ya kita pasti dibangkitkan semuanya.